Shalom saudara, berjumpa lagi dalam channel Kerinduanku Ministry di pagi hari ini bersama dengan saya Pastor Indra Daniel Mau. Di pagi hari ini saya memberikan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati setiap saudara dimanapun Anda berada yang dapat menyaksikan Kerinduanku Ministry di hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus kembali Kau anugerahkan bagi kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Semuanya hanya karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami yang tadinya tidak layak, Kau layakkan kami Bapa. Dan kami dapat saat ini berada sebagaimana kami ada. Semuanya hanya karena kehebatan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami yang dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus dapat Kau sampaikan dan kiranya itu dapat memberkati setiap kehidupan kami, menuntun setiap kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk menurunkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini saya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Berbahagia di dalam Pencobaan. Mari sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membacanya dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saudara-saudaraku apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tapi biarkanlah ketekunan itu memperoleh hasil pekerjaan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kurang dalam hal apapun. Mungkin saudara di pagi hari ini bingung dengan tema saya, berbahagia dalam pencobaan. Dalam kehidupan ini terkadang kita mengalami apa yang namanya masalah ataupun pencobaan. Tuhan seringkali mengizinkan agar ujian terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Yang namanya masalah ataupun pencobaan itu bukan hal yang enak. Tapi kenapa Tuhan berbicara berbahagialah? Mungkin kita adalah orang yang selalu dekat kepada Tuhan. Mungkin kita yang di pagi hari ini mendengarkan merupakan pribadi yang menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ataupun kita adalah orang yang melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada hidup kita. Karena pencobaan itu datangnya dari iblis. Namun Tuhan mengizinkan agar pencobaan itu atau ujian terjadi dalam kehidupan kita. Pencobaan merupakan bagian dalam hidup ini. Dan tentunya kita dapat hindari. Tapi dengan bimbingan firman Tuhan kita dapat menemukan sukacita di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Satu hal yang harus kita percaya dan imani, bahwa pencobaan dari Tuhan, ujian dari Tuhan tentunya akan mendatangkan kebaikan, bukan rancangan yang jahat, bukan rancangan kecelakaan, namun imani merupakan rancangan yang terbaik, rancangan yang indah penuh dengan harapan. Dalam firman Tuhan ini Yakobus mengajarkan kepada kita tentang arti dan tujuan dari pencobaan dan bagaimana sikap kita untuk menghadapinya. Dan di sini Tuhan ingin berbicara bahwa kebahagiaan yang dimaksud dalam ayat ini bukan kebahagiaan karena pencobaan itu sendiri, melainkan kebahagiaan karena kesempatan untuk melalui pencobaan dari ujian itu sendiri. Nah, saat ini akan ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan mengapa kita harus tetap berbahagia di dalam pencobaan. Poin yang pertama, berbahagia dalam pencobaan, yaitu pertama adalah menghasilkan ketekunan. Ketekunan atau tekun dalam bahasa Yunani artinya hupomone, yang artinya penuh kesabaran ataupun penuh ketabahan. Jadi melalui ayat ini ketika kita mengalami suatu masalah ataupun suatu pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi dan semakin sabar lagi, semakin kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Sambil kita menunggu akan datangnya jawaban dari yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan ingin agar lebih dekat lagi dengan kita. Terkadang mungkin masalah datang bukan karena kesalahan kita. Tapi apa? Ada yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin agar kita lebih dekat lagi. Untuk lebih berharap lagi datang kepada Tuhan. Dalam rancangan Allah, Tuhan mengizinkan agar kita mengalami berbagai ujian dan mengembangkan karakter agar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Contoh, di kisah Alkitab, Ayub. Ayub adalah orang yang sangat saleh. Ayub memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Dia memiliki segalanya yang ada, keluarganya cukup harmonis, anak-anaknya sungguh cantik, dan kemudian juga dia memiliki banyak hal yang indah dalam kehidupan dia. Tapi apa? Ujian terjadi dalam kehidupan dia.
Bahkan ujian terjadi dalam kehidupan dia sehingga dia sampai titik terendah dalam kehidupannya. Sampai tidak ada lagi orang ataupun sahabat yang mendekati dia. Bahkan keluarganya, anak-anaknya pun diambil oleh Tuhan. Tapi apa yang menjadi respon Ayub dalam masalah ini? Dia tetap sabar, dia tetap mengandalkan Tuhan, dan dia percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik pada dia. Dan pada akhir kisah dari Ayub, Tuhan menjawab dengan cara yang menakjubkan. Kisah Ayub mengajarkan kita untuk tetap bertekun iman dan bersuka cita. Ayub akhirnya dia kembali dipulihkan, dia kembali mendapatkan apa yang terhilang dalam kehidupannya dia, dan dia bahkan dia diberkati lagi dengan memiliki anak-anaknya. Di situ menjadi jawaban bahwa ujian itu kita tidak pernah tahu sampai seberapa jauh Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu yang harus kita pegang, satu yang harus kita imani dalam kehidupan kita, bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Yakobus mengatakan kepada kita bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita menghadapi ujian. Ya, memang ini mungkin terasanya bertentangan dengan logika, tapi tidak ada yang pernah mustahil bagi Tuhan. Poin yang kedua, bahwa pencobaan itu menguji iman kita. Menguji apa? Menguji kebenaran dari iman kita. Pencobaan menghadirkan kesempatan bagi kita untuk membuktikan kebenaran iman kita. Saat kita menghadapi tantangan ataupun kesulitan, reaksi kita mengungkapkan sejauh mana kita percaya pada firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ujian menjadi momen untuk memperkuat iman kita dan membuktikan bahwa keyakinan kita kepada Tuhan kuat dan kokoh. Kemudian pencobaan dalam menguji iman ini adalah memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Tentunya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan selalu mendekat kepada Tuhan. Bangun jam-jam doa kita kepada Tuhan. Bangun lagi hubungan kita lebih dekat lagi, semakin hari semakin dekat lagi. Karena itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Dan ujian, pencobaan untuk menguji iman kita, untuk mengembangkan ketekunan dan juga kedewasaan kita. Mungkin ketika kita mengenal akan kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam Tuhan. Pertama kali ketika kita hidup dalam kasih mula-mula, mungkin Tuhan dapat secara cepat menjawab kehidupan kita. Namun Tuhan ingin agar supaya kita tetap bertumbuh dalam Dia. Untuk level iman kita untuk lebih naik lagi. Mungkin saat dulu kita dalam iman kita yang masih kanak-kanak, Tuhan ingin agar iman kita lebih dewasa lagi. Sehingga di situ kita mengalami berbagai pencobaan dan penuh ketekunan sehingga iman kita lebih bertumbuh lagi, lebih kuat bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana agar iman kita tetap kuat saat diuji mengalami pencobaan? Tentunya dengan mengaplikasikan firman Tuhan, berdoa, jangan tergoda untuk menyalahkan Tuhan, atau mungkin cari dukungan saudara seiman dalam lingkungan Anda. Cari circle yang terbaik, jangan circle yang toksik, namun circle yang saling menguatkan, yang hidup dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam poin ketiga, yaitu Tuhan menginginkan agar kita menjadi karakter yang berbuah dalam Kristus. Ketika kita mengalami kehidupan dalam ujian, bertekun, bersungguh-sungguh, maka di situ Tuhan akan mengajarkan kita hari demi hari, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, berbuah dan berbuah yang matang. Bahkan kebenaran firman Tuhan berkatakan demikian. Analoginya seperti buah yang kita makan, ya tentunya sebelum dia menjadi buah yang bisa dimakan manis, enak, tentunya dia tidak langsung manis. Dia harus dulu mengalami berbagai proses, di mana bibit harus ditanam lebih dahulu, kemudian dipupuk, disinari, kemudian berakar, bertumbuh, berbuah, bertumbuh tunas, kemudian dia menjadi bertumbuh, memiliki buah, dan dari buah yang sebelum matang sehingga menjadi matang, dan sehingga kita dapat mengkonsumsinya dengan baik dan dengan enak. Begitupun dengan iman kita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk berbuah. Tentunya ada proses demi proses yang harus secara sabar, yang harus secara tekun kita harus hadapi. Dan umat Kristen yang berbuah dalam Tuhan tentunya memiliki kesaksian yang bisa dilihat dalam kehidupannya, seperti hidup berdasarkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 hingga 23 berkata, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidupilah buah-buah roh dalam kehidupanmu, disitulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupanmu. Kesimpulannya, setiap kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus berbahagia dalam pencobaan. Karena dalamnya terdapat kesempatan untuk menguatkan iman dan menumbuhkan ketekunan. Saat kita menghadapi tantangan hidup dengan bimbingan firman Tuhan,
kita akan menjadi sempurna dan utuh dalam Kristus. Mari kita menjadi pribadi yang tak tergoyahkan, menjadi pribadi yang imannya terus bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi saksi bagi dunia, dan kasih dan kuasa Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Dengan berpegang teguh pada iman dan mengandalkan Tuhan, maka kita dapat mengalami kebahagiaan yang sejati meskipun di tengah-tengah pencobaan. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan mari bersama-sama kita akan mengangkat pujian bahwa Tuhan terus memegang kita dengan tangannya yang ajaib. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Di pagi hari ini, mari terus bangkitkan imanmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kembali Kau mengingatkan dalam kehidupan kami Bapa, bahwa ujian seringkali terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Seringkali terjadi hal-hal yang kami pun tak mengerti mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Namun firman-Mu di hari ini mengajarkan Tuhan Yesus bahwa biarlah kami terus berbahagia ketika kami hidup di dalam pencobaan, ketika kami hidup di dalam ujian. Karena kami percaya Bapa, ujian yang Kau berikan bagi setiap kami akan memberikan kami untuk terus tahan uji bersama dengan Kau, untuk terus membangkitkan iman kami, untuk terus melatih iman kami Bapa, untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi percaya, menguatkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Bapa di hari-hari ini untuk kami terus mengerti apa yang menjadi maksud-Mu, panggilan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan terus dapat kami jalani dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat memberkati orang lain dalam sekitar kehidupan kami, sehingga mereka juga merasakan kasih-Mu yang ada
dalam kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu juga Tuhan Yesus Kristus dapat kami berikan menjadi kesaksian bagi orang lain yang di luar sana yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami terus serahkan kehidupan kami terus serahkan Tuhan Yesus pergumulan kami Bapa, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, apapun yang kami hadapi dalam hari-hari kami Tuhan, kami percaya berpertolongan-Mu Tuhan Yesus Kristus akan hadir, akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Tuhan, kami akhiri firman Tuhan dalam hari ini Tuhan Yesus, dalam renungan kami di hari ini, bila terus kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih bagi setiap saudara yang telah mengikuti kerinduanku di hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam kerinduanku di episode selanjutnya. Dan selalu ingat bahwa yang punya sorga, crazy in love with you. Terima kasih, sampai jumpa.